Kader yang berhasil menjadi bupati, wali kota, dan gubernur akan mencari uang pada saat dia menjabat. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu penyebab daripada terjadi korupsi di negeri ini. Yang tadinya orang-orang baik-baik saja, orang yang tidak mungkin akan korupsi. Nah, ketika dia sudah memenangkan pilkada, dia telah mengeluarkan uang sangat banyak, maka hatinya pun bisa tergoyahkan karena mungkin dana yang dipakai dana pinjaman dari bank ataupun pinjaman dari keluarga ataupun dari hasil menjual tanah. Nah, ini yang terjadi sehingga orang baik pun bisa terkontaminasi untuk menjadi koruptor. Selamat siang, kembali kita bersama Mr. Puisi. Suasana yang dingin ini tidak membuat kita kedinginan. Selalu kita membahas hal-hal yang mungkin bisa memanaskan badan. Terutama yang mampu memanaskan badan kita adalah apabila kita membahas masalah-masalah politik. Kali ini banyak masalah politik yang telah kita bahas bersama untuk ikut memberikan warna, memberikan informasi bagi para pemirsa sekalian, teman-teman, adik-adik, politikus, dan para pemangku kepentingan yang ada di negeri kita. Mudah-mudahan sekelumit, secercah cerita yang kita akan bahas kali ini dapat membantu dan dapat menyambut program Bapak Prabowo Subianto, di mana kata-kata efisiensi itu merupakan kata-kata yang harus kiranya diterapkan untuk dapat menjalankan program Bapak Prabowo, terutama mengenai makan gratis untuk sekolah. Makan gratis ini memang ada juga yang mengkritik, justru dari Ibu Mega kalau nggak salah mengkritik budget yang 10.000 itu konon katanya hanya mendapat nasi dan tempe. Nah, itu memang kritik-kritik yang positif seperti ini perlu juga dipikirkan oleh pemerintah sehingga tujuan daripada makan bergizi gratis itu mencapai sasaran, dapat mencerdaskan bangsa Indonesia ketika program itu dapat berjalan untuk jangka waktu yang cukup lama. Efisiensi ini ternyata ada kaitannya dengan hal-hal mengenai pilkada, di mana seperti yang kita ketahui pada waktu HUT Golkar pada waktu yang lalu, di mana Ketua Golkar Bro Bahlil Lahadalia itu mencetuskan sebuah ide, gagasan, melemparnya dengan sangat gamblang di depan para ketua-ketua umum partai politik, para gubernur, wakil gubernur, dan para peserta pilkada yang telah berlalu, baik yang sudah memenangkan pilkada maupun yang juga ada yang kalah, di mana Partai Golkar yang diketuai oleh Bro Bahlil sangat menggebu-gebu ceritanya. Tetapi kata-kata ini yang banyak menyangkut masalah efisiensi untuk menghindari pemborosan ataupun untuk mencukupi anggaran APBN negara kita, tentunya memang kalau seandainya gagasan dan yang dituangkan oleh Bung Bahlil pada saat HUT Golkar tersebut dapat disambut oleh semua orang. Nah, ternyata Bapak Presiden sendiri menyambut gagasan itu. Tetapi rasa-rasanya memang sebelum Pak Bahlil mengutarakan gagasan ini, rasa-rasanya memang kemungkinan sekali Bapak Prabowo Subianto udah memikirkan hal ini. Karena beliau membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan program beliau 5 tahun ke depan.
Nah, nanti coba kita dengarkan apa sih yang gagasan apa sih yang dikatakan Bung Bahlil. Rasanya gagasan ini cukup brilian dan kayaknya sih bukan ketua Golkar saja yang mempunyai gagasan ini, juga kalau tidak salah juga disambut oleh ketua PKB Bapak Muhaimin Iskandar. Nah, Bapak Muhaimin ini juga mengatakan bahwa sangat setuju dengan gagasan ini, walaupun itu masih gagasan secara pribadi. Tetapi kiranya biasanya kalau gagasan seorang ketua umum seperti Bahlil, PKB juga pastilah gagasan itu kalau memang betul-betul positif pasti akan disambut oleh anggota Partai Golkar maupun anggota PKB itu sendiri. Marilah kita dengarkan apa yang dikatakan Bung Bahlil pada saat HUT Golkar pada waktu yang lalu. Silakan menonton. Pilkada rasa pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita. Dalam pandangan Partai Golkar, tujuan negara kita bukanlah hanya demokrasi. Demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Dan tujuan negara kita itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mengambil bagian dalam ketertiban dunia, dan sekaligus menjaga marwah negara kita. Jangan kita melakukan disorientasi. Dan saya pikir Bapak Presiden, kalau memang partai lain yang belum mau menginisiatif, izinkan kami untuk Golkar memulai dialektika ini. Kita akan merumuskan, kita akan memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang baik, yang sudah barang tentu tidak boleh kita menaifkan atau memperkecil hak-hak politik rakyat yang ada di negara kita. Setuju? Setuju? Bapak Presiden, di sini ada calon gubernur yang menang, calon bupati wali kota yang menang, tapi ada juga yang kalah dalam ruangan ini. Jadi menang maupun kalah, saya pikir yang menang jangan jumawa. Bagi kita semua, yang kalah juga jangan bersedih. Kita ikut motivasi dan daya juang Bapak Presiden Prabowo. Kalah berkali-kali tapi maju terus, akhirnya menang. Sudah ada contoh. Jadi kalau baru kalah sekali, jangan menyalahkan institusi lain dong. Jangan menyalahkan yang lain, maju terus. Maju terus. Taunya yakin usaha sampai. Demikian tadi gagasan efisiensi. Gagasan apa itu? Mari kita ulas. Ternyata gagasan efisiensi tersebut, kalau memang betul itu dilaksanakan, yaitu meniadakan pemilihan pilkada itu secara langsung. Tetapi kembali lagi gagasan itu akan seperti pada zaman Orde Baru yang lampau, di mana pilkada itu pemilihan gubernur, bupati, dan lain-lain itu dipilih oleh DPRD. Maka apabila gagasan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan sudah disetujui oleh seluruh partai yang ada di negeri ini, maka gagasan ini memang bisa mengurangi biaya-biaya, di mana biaya-biaya yang konon sangat besar itu bisa mencapai 41 triliun bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lain yang lebih penting. Misalnya untuk makan bergizi gratis, kemudian untuk masalah kesehatan dan masalah pendidikan. Nah, itu luar biasa.
Tetapi yakinlah pada saat HUT Golkar tersebut ada Ibu Puan juga hadir, juga partai-partai politik dan ketua-ketuanya juga hampir sebagian besar hadir pada saat itu. Nah, apabila nanti gagasan ini disambut oleh Gerindra, PKB, Golkar, dan mungkin ditambah lagi dengan Demokrat, PAN, rasa-rasanya gagasan ini pasti akan meluncur dengan sukses. Apabila ini meluncur dengan sukses, berarti biaya untuk pilkada itu dapat dihilangkan. Nah, ini tentunya ada efek-efek lain di mana justru pilkada, pemilihan bupati, wali kota, gubernur itu efeknya sangat negatif bila kita hubung-hubungan dengan money politik. Sekian banyak uang yang telah dihambur-hamburkan oleh para calon gubernur, bupati, dan wali kota itu sungguh luar biasa jumlahnya, sehingga itulah yang nantinya akan menjadikan para kader yang berhasil menjadi bupati, wali kota, dan gubernur akan mencari uang pada saat dia menjabat. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu penyebab daripada terjadi korupsi di negeri ini. Yang tadinya orang-orang baik-baik saja, orang yang tidak mungkin akan korupsi. Nah, ketika dia sudah memenangkan pilkada, dia telah mengeluarkan uang sangat banyak, maka hatinya pun bisa tergoyahkan. Karena mungkin dana yang dipakai dana pinjaman dari bank ataupun pinjaman dari keluarga ataupun dari hasil menjual tanah. Nah, ini yang terjadi sehingga orang baik pun bisa terkontaminasi untuk menjadi koruptor. Nah, apabila gagasan ini bisa dilaksanakan dengan baik nantinya 5 tahun ke depan, percayalah korupsi bisa dikurangi. Kemudian efisiensi yang cukup besar ini dananya bisa dialokasikan untuk kepentingan yang lebih urgent. Para pemirsa sekalian, bapak-bapak, ibu, dan para hadirin, para milenial, para pemangku kepentingan, dan para politikus, mari kita coba mendengarkan lagi ulasan-ulasan dari politikus dari Gerindra dan juga dari pengamat politik. Kalau tidak salah, Adi Prayitno ini merupakan pengamat politik yang cukup netral, tidak memihak dengan siapa-siapa. Tentunya ulasan dari pengamat politik ini kemudian nanti yang dikonter oleh politikus tokoh dari Gerindra, yaitu Bapak Andre Rosiadi. Mudah-mudahan hal ini bisa dapat memberikan informasi yang lebih dalam lagi sehingga para bapak-bapak, para politikus dapat menentukan arah yang terbaik untuk negeri yang kita cintai. Marilah kita dengarkan apa yang dikatakan oleh pengamat politik. Silakan. Masyarakat melihat banyak sekali kandidat baik seperti itu ketika DPRD waktu memilih. Anda melihat ketika ada wacana ini suatu kemajuan atau malah kemunduran, Mas Ali? Ya, saya kira sebenarnya secara substansi saya menempatkan pernyataan Pak Prabowo Subianto sebagai bentuk kritik ya dari mahalnya politik kita di Indonesia, baik dari segi penyelenggaraan ataupun dari segi kontestasi yang dilakukan oleh partai politik. Saya dari dulu sebenarnya Mas Herjunot selalu agak kritis ketika misalnya anggaran pemilu dan pilkada itu cukup luar biasa, bahkan jumlahnya menjadi triliunan. Betul. Sementara kualitas demokrasi kita itu kan tidak terlampau baik seperti yang kita harapkan. Meski begitu, ini bukan berarti pemilihan kepala daerah harus dikembalikan kepada DPRD misalnya. Ini bagaimana misalnya menekan supaya anggaran lebih efisien dan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Karena hakikat demokrasi kita itu kan adalah demokrasi secara langsung supaya kepala-kepala daerah yang terpilih itu sesuai dengan ekspektasi rakyat. Karena tentu kita tidak mau kepala daerah yang terpilih itu tidak sesuai dengan aspirasi dan cerminan dari masyarakat yang secara umum ya. Makanya dulu pernah ada istilah itu kan, bupati, wali kota, dan gubernur itu kan mirip-mirip orang membeli kucing di dalam karung.
karena seringkali gubernur yang dipilih oleh DPRD tidak mencerminkan kehendak dan keinginan masyarakat secara umum. Itu yang pertamanya. Nah, yang kedua, sebenarnya saya juga termasuk mengkritik dan bahkan mengutuk keras ketika perhelatan pilkada serentak itu diwarnai oleh brutalitas politik yang cukup luar biasa, terutama misalnya praktik politik uang yang saya kira memang agak sulit untuk bisa dikendalikan, apalagi dihilangkan. Tapi ini juga bukan argumen sebenarnya untuk mengembalikan pilkada itu kepada DPRD. Yang paling penting sebenarnya apakah pilkada itu mahal atau tidak, kuncinya menurut saya yang paling penting adalah pada partai politik. Misalnya soal mahar kita tahu bahwa misalnya ketika partai-partai politik ingin mendukung salah satu paslon, itu kan ada biaya dan maharnya yang cukup tinggi. Kalau partai politik berkomitmen misalnya bikin aturan yang jelas, haram hukumnya bagi partai-partai mendukung paslon misalnya harus dibarter dengan nominal tertentu, saya kira angka politiknya juga bisa dikurangi. Yang kedua, Pak Hirjuno, kita juga tahu bahwa kontestan, para calon-calon yang bertanding ini kan semuanya dari partai politik, tim sukses dari partai politik, tim pemenangan dari partai politik. Kan mereka lah yang kemudian mengeluarkan dana yang cukup besar. Masyarakat itu dikasih dana, tidak dikasih dana, mereka akan tetap datang ke TPS. Artinya apa? Kalau sejak awal misalnya para partai dan kontestan ini mendatangi masyarakat dengan visi misi, dengan gagasan, secara perlahan mereka diedukasi bahwa politik kita itu bukan dengan barter logistik, saya kira masyarakat kita juga akan sadar. Yang membuat ongkos politik kita mahal itu kan sebenarnya kawan-kawan partai. Bisa tidak kawan-kawan partai itu bikin mekanisme sendiri yang bisa membatasi supaya ongkos politik itu bisa ditekan dan bahkan kalau bisa dikurangi. Jadi konsolidasi dengan rakyat itu ya tentu dengan berbasiskan ide dan gagasan, bukan lagi karena kerudung, bukan karena lagi sembako, bukan lagi dengan berat ataupun politik uang. Jadi saya kira di situ, makanya saya ingin meletakkan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto sebagai bentuk feedback dan kritik bahwa memang penyelenggaraan pilkada di Indonesia itu cukup mahal harganya dan kadang hasilnya tidak sebanding dengan apa yang kita inginkan. Meski begitu, bukan berarti gubernur, bupati dan wali kota itu mesti dikembalikan ke DPRD. Saya tetap berharap semoga kawan-kawan di DPR dan pemerintah pilkada tetap secara langsung, tapi ongkos termasuk soal politik uang itu bisa ditekan dan bahkan bisa dikendalikan. Saya kira di situ. Oke, menarik tadi Mas Adi bilang bahwa memang kalau kita bicara efisiensi, saya pun setuju bahwa memang mahal sekali, namun outcome-nya yang dinilai kadang tidak sebanding dengan harganya. Tapi kita kembali lagi, saya ke Bang Adi ketika yang dikritik tadi bahwa oke, semangat efisiensi, tapi ada hal lain yang bisa ditekan, misalnya ada ongkos parpol yang dinilai banyak pihak tadi memang cukup transaksional. Bagaimana partai melihat ini? Saya mau bicara tadi soal bicara angka ya. Uang, seakan-akan persepsinya bahwa uang itu hanya habis untuk ongkos bayar partai, mahar partai. Itu tadi saya sampaikan saya disuruh masuk bicara mahar ya. Saya baca di data Kementerian Dalam Negeri per 15 Juni 2024, KPU, Bawaslu, Kepolisian dan TNI itu menganggarkan anggaran 41,276 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dari anggaran tersebut 30,697 triliun diantaranya direalisasikan sebagai anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Jika disandingkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025, maka anggaran tersebut pertama hampir 50% anggaran disediakan untuk makan gizi gratis. Kedua, lebih dari 9 kali anggaran yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Yang ketiga, lebih dari 17 kali anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Yang kedua juga 2 kali lipat dari anggaran yang digunakan untuk renovasi sekolah. Jadi intinya anggaran pilkada yang begitu mahal itu 40 triliun lebih itu bisa sebenarnya menambah intensifikasi 160.000 hektar lahan untuk lumbung pangan nasional di daerah dan di desa. Jadi intinya bukan hanya anggaran kampanye yang mahal tapi juga anggaran
negara yang habis untuk mengadakan pilkada itu hampir 40 triliun lebih. Jadi Adi kurang lengkap bicaranya. Jadi kita konteksnya bukan hanya menghabiskan anggaran untuk peserta pilkada, tapi anggaran negara pun juga berdarah-darah habis untuk kontestasi pilkada. Nah, sekali lagi ini wacana yang disampaikan secara terbuka oleh Pak Prabowo di depan seluruh ketua umum partai. Ya, mungkin wacana ini perlu kita diskusikan. Ya, sesuai dengan konstitusi kita. Ya, tidak, ini kan hal yang tidak tabu untuk kita diskusikan. Dan Pak Prabowo sebagai seorang patriot, sebagai orang yang sangat demokratis, sengaja melempar wacana ini di depan seluruh ketua umum partai politik di acara HUT Partai Golkar dengan harapan ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita ke depan. Ulasan dari para pengamat politik Adi Prayitno dibarengi dengan bantahan-bantahan yang juga dari politikus Gerindra itu sendiri sangat memberikan pencerahan bagi kita. Sesungguhnya memang apabila gagasan ini dapat didukung oleh seluruh partai, maka gagasan inilah yang merupakan salah satu efisiensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Nah, misalnya bagaimana cara menghilangkan mahar, serangan fajar dan lain-lain, rasa-rasanya agak sulit. Karena udah terbiasa dari sekian lama, sehingga semua yang menginginkan jor-joran mempromosikan untuk kemenangan mereka, sehingga mau tidak mau bahwa pilkada serentak itu sangat membutuhkan biaya yang luar biasa besarnya, sehingga banyak efek negatif yang akan ada, yaitu efek-efek korupsi dan lain-lain pasti akan selalu ada. Untuk itu apabila gagasan ini disetujui oleh seluruh partai politik, percayalah nanti akan ada undang-undang baru untuk yang akan disahkan oleh DPR, maka percayalah gagasan ini akan memberikan keleluasaan untuk negara kita untuk selalu sukses, terutama dalam rangka untuk pemberian makan gratis anak-anak sekolah. Nah, juga masalah-masalah lain yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana caranya gagasan ini bisa diterima oleh masyarakat. Tentunya memang walaupun nanti siapapun yang terpilih oleh DPR saat itu, tentunya juga bisa mewakili pilihan rakyat apabila para calon di pilkada tersebut juga melakukan debat politik seperti biasa melalui media televisi, media-media lainnya, sehingga rakyat pun akan juga memberikan komentar-komentarnya. Kemudian komentar-komentar ini langsung bisa diinformasikan ke DPR itu sendiri, sehingga DPR tidak akan salah memilih pemimpin untuk di daerah itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, rasanya untuk awalnya kita mengulas hal-hal ini dari sebuah gagasan. Semoga gagasan ini ditangkap oleh seluruh pemangku politik yang berkuasa di negeri ini, yang mampu menentukan suara-suaranya, sehingga gagasan ini dapat bisa terwujud, di mana pemerintah sangat membutuhkan biaya dan membutuhkan efisiensi, sehingga anggaran pendapatan negara dapat mengcover seluruh program kerja yang akan dilaksanakan oleh presiden yang baru. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita akan ada pembahasan kedua apabila sudah ada dari partai-partai politik untuk membicarakan masalah ini, mendiskusikan secara baik di pemerintah maupun di DPR sendiri, sehingga gagasan yang dicetuskan oleh Bapak Prabowo yang saat ini awalnya didukung oleh Golkar dan PKB mudah-mudahan dapat didukung oleh partai politik lainnya.
Para hadirin sekalian, inilah analisa ataupun informasi yang Mr. Puisi dapat berikan untuk masyarakat, sehingga masyarakat ingin juga mendukung masalah-masalah ini, di mana masalah-masalah ini sangat penting, sehingga di kedepannya program Bapak Prabowo terutama untuk memberantas korupsi bisa berhasil dengan sukses. Para pemirsa sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa subscribe, like, and share Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live berkembang dengan pesat. Salam berbahagia, bye.